لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وروي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أعطي شربة ماء بارد. Waruya lan den riwayataken opo annal hasanah satemene al Imam Hasan al Basriyah kang bangsa Basrah rahimahu mugi-mugi paring rahmat ing Hasan sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala iku u'tiya den paringi sapa Al Hasan Al Basri syarbat ma'in ing inuman banyu baridin kang adem. Fa'aqadah nuli ngalap sapa Hasan Al Basri al-qadaha ing wadah wa gusya lan semaput sapa alaihi al-Hasan wa saqata lan ceblok apa al-qadah min yadihi saking tangane al-Hasan. Falamma afaqa moko ing dalem semangsane waras atau sadar sapa Hasan kilah moko den ucapaken opo ma utawi opo iku lakah kadhe sira ya Aba Sa'idin he Aba Sa'id. Qala jawab sapa Hasan Al Basri zakartu iling sapa ingsun umniyata ahlin nari ing pengarep-ngarepe ahli neraka hina yakuluna ing dalem semangsane ngucap sapa ahlun nar li ahlil jannati maring ahli swarga ngucap an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. An afidu tegese nglobirno sapa sira kabeh alaina ing atase kita minal ma'i saking banyu au mimma utawa saking barang razaqakum kang paring rezeki ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala. Ayyuhal waladu he iling-ilingo anak law kana lamun ono apa al ilmu al mujarradu kang den sepeaken saking amal al mujarradu kang den sepeaken saking amal iku kafiyan kang wis cukup lakah kadhe sira wala tahtajulan ora butuh sapa sira ila amalin maring amal siwahu kang saliyane al ilmu lakana moko yekti ono apa nida'u hal mim sa'ilin pengundang kang yoiku hal min sa'il. Hal min sa'ilin ono ta utawi wong kang jaluk iku maujud
hal min mustaghfirin ana ta utawi wong kang nyuwun ngapura iku maujud hal min taibin ana ta utawi wong kang tobat iku maujud iku doian kang kasio-sio bila faidatin kelawan tanpa faidah bila faidatin kelawan tanpa faidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala telah diriwayatkan bahwa Al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah beliau pernah satu ketika diberi sebuah minuman berupa air yang sangat dingin. Air yang diberi ini merupakan air yang sangat segar, ya karena air dingin gitu. Kemudian fa'akhadal qadah wa ghusya alaihi wa saqata min yadihi. Imam Hasan al-Basri lalu mengambil sebuah wadah untuk dijadikan sebagai wadah daripada air tadi, dan tiba-tiba beliau itu langsung semaput. Imam Hasan ini langsung semaput ketika dapat air segar. Karena beliau itu semaput, akhirnya wadah yang sebelumnya dipegang di tangan itu jatuh dari tangannya. Ketika sudah sembuh, sudah sadar, lalu ditanyalah beliau, "Malaka ya Aba Sa'id?" Kenapa Anda wahai Aba Sa'id? Ada apa dengan Anda? Anda diberi minuman yang segar, lalu Anda pingsan. Apa sebab dari semua itu? Akhirnya dijawab oleh Imam Hasan al-Basri, zakartu umniyata ahlin nar. Saya itu teringat harapan yang begitu besar dari penduduk neraka terhadap penduduk surga. Ketika mereka penduduk neraka bilang begini, an afidu alainal ma' alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Itu dalam Quran ada. Dalam Quran itu disebutkan wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Jadi nanti ketika semua ahli berada di tempat masing-masing, se ahli suwarga badanang suwarga, se ahli neraka ki badanang neraka, maka nanti se ahli neraka itu dipertontonkan oleh Allah di hadapan ahli surga. Kalau kita bayangkan sekarang, maka kita tidak akan tega menyaksikan itu semua. Bayangkan misalkan kita ada di surga, belum tentu teman kita juga di surga. Kita ada di surga, belum tentu orang tua di surga. Orang tua yang di surga, belum tentu kita yang di surga. Kadang pasangan juga sama. Sang suami di surga, istrinya di neraka. Yang istri di surga, kadang sang suami yang di neraka. Jadi nanti ini kejadiannya sangat dahsyat, mengerikan. Ketika ada ahli neraka yang memohon-mohon kepada ahli surga untuk minta setetes air saja dari ahli surga, itu diharumkan oleh Gusti Allah. Nangis nanti ahli neraka, wahai kawanku, wahai Andi, misalkan ini contoh,
beriin ko aing ko cek pelkan sarah cek teronang nginom aing setekes aing secelep. Ternyata apa yang terjadi? Ahli surga semuanya itu diharamkan oleh Allah untuk memberi setetes kenikmatan yang ada di sana. Hatta itu berupa sebuah air. Makanya dalam surat Al-Kahfi kalau tidak salah disebutkan wa iyastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqo. Nanti di neraka ketika ahli neraka itu meminta minuman karena saking hausnya dia, itu diberi oleh Allah berupa timah yang sangat mendidih. Bayangkan, timah yang mendidih ini kalau sudah dimasukkan ke dalam tubuh, maka mulai ujung rambut sampai perut ke bawah itu akan mendidih semua kan? Tidak ada sedikit kenikmatan yang ada di neraka. Ini bayangkan sampai. Sekarang kita harus berpikir seberapa mampu kita menahan siksaan neraka. Coba satu contoh saja, hal yang kecil. Kangkui lakean semungkin oning masalah mardeh atau bebinian kisama. Mun sampean tanangah eleteen mardeh, oning mardeh itu kira-kira mampu nahan apa tidak? Satu titik saja. Kalau sampean itu tidak mampu, bayangkan bagaimana dahsyatnya siksaan neraka yang mungkin akan sampean hadapi. Lah kok bisa kita, Pak? Misalkan. Karena kita ini lagi-lagi kondisi kita ini maskukun bih. Kita ini diragukan masih nasib kita. Apakah surga atau neraka? Walaupun secara KTP semuanya min ahlil iman, semuanya termasuk ahli iman dan nanti pasti masuk ke surga. Tapi mata tasiluna ilaiha, kapan kita atau kalian akan sampai ke surga? Berapa rintangan yang akan kita hadapi? Paham ini? Ini satu kedahsyatan yang tergambar dari kisah Hasan Al-Basri ini, menyuplik dari ayatullah, yaitu an afidu alaina minal ma'aw mimma razaqakumullah. Kemudian ayyuhal walad law kana al-ilmul mujarrad kafiyan lak, wahai anakku, andaikan ilmu yang tidak butuh amal atau ilmu tanpa amal itu sudah cukup bagimu, wala tahtaju ila amalin siwah, dan kamu tidak perlu untuk beramal lagi selain daripada ilmu itu. Maka lakana nida'u hal min sa'il wa hal min mustaghfirin hal min ta'ib, panggilan Allah di malam hari, hal min sa'il, siapa orang yang mau memohon, hal min mustaghfirin, siapa orang yang mau minta maaf, hal min ta'ibin, siapa orang yang akan kembali. Itu semua panggilan Allah itu akan sia-sia, tidak ada gunanya kalau memang sampian fahami, sampian yakini bahwa ilmu itu saja cukup tanpa amal. Pahami? Kalau memang kita ini alim, pinter dalam masalah ilmu, tidak butuh amal, tidak perlu sholat misalkan, tidak perlu puasa saat Ramadan, tidak perlu haji jika mampu,
Lalu apa gunanya Allah memanggil-manggil kita di sepertiga malam akhir dengan panggilan, siapa dari kalian yang akan meminta kepadaku? Siapa di antara kalian yang akan mohon ampun kepadaku? Dan siapa di antara kalian yang ingin kembali kepadaku? Ayo, apa gunanya Allah? Ini menunjukkan bahwa nida, panggilan dari Allah terhadap kita di sepertiga malam itu membangkitkan dan mengingatkan kita agar supaya beramal. Gitu ya? Agar supaya beramal. Makanya saya teringat dengan satu kalamnya ulama salaf, bahwasanya al-ilmu khasyah kulluh, ilmu itu seluruhnya akan melahirkan satu rasa takut dari seorang hamba. Al-ilmu khasyah kulluh yu'rafu bidzaka ahluh, yang mana dengan rasa takut itulah ahli ilmu bisa diketahui. Jadi mencuman lambek nikah seekor orang alim, orang ulama itu pasti soleh. Orang sendi ilmu, se ahli ilmu, nikah pasti tambah banyak ilmu, nah tambah takut ke Gusti Allah. Rasa takut kita kepada Allah ini bisa tergambar, bisa terbuktikan dengan apa? Dengan banyaknya ibadah kita kepada Allah. Ibadah yang tuqarribuna ilal jannah wa tubaiduna 'anil nar. Mendekatkan diri kita ke surganya Allah dan menjauhkan diri kita dari nerakanya Gusti Allah. Makanya kalau kita diibaratkan semakin banyak harta, tambah banyak pese, itu harusnya kita akan gunakan uang itu sebanyak mungkin. Tasarruf yang kita gunakan ke jalan-jalan yang maslahat seperti sedekah. Kemudian beri bantu ke orang yang tak mampu. Begitu pula ilmu. Harusnya ilmu semakin banyak, semakin baik. Dia ngerti, dia paham, dia tahu ilmu. Makanya di situ disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, dengan catatan as-solihin al-amilina bi'ulumihim. Ulama-ulama yang soleh, perbuatannya, perilakunya cocok dengan ilmunya. Perbuatannya dan perilakunya bisa dijadikan uswah, panutan orang yang lain yang mengamalkan terhadap ilmunya. Lah ini sih. Namun itu dulu banyak ulama-ulama yang masih murni, semakin alim, semakin semak ke Gusti Allah. Kemudian sesuai perkembangan zaman banyak penjahat-penjahat ilmu, banyak pembegal-pembegal ilmu. Penjahat punya ilmu itu juga banyak. Lah sehingga bagi orang-orang yang alim yang perilakunya tak sesuai dengan ilmu, justru malah menyengsarakan dan menyesatkan umat, maka dia itu bukan warasatul ulama, bukan warasatul anbiya gitu ya, melainkan muqaddimatud dajjal. Muqaddimahnya dajjal, menyesatkan terlebih dahulu yang nantinya akan disusul oleh Dajjal. Ini perusak umat sebelum adanya Dajjal memang. Kalau pedang itu jika yang membawa adalah Sayyidina Umar, maka pedang itu akan digunakan untuk membela agamanya Allah.
memusnahkan musuh-musuhnya Allah, membela orang-orang yang lemah. Itu pedang. Dipegang siapa? Dipegang Sayyidina Umar. Tapi jika pedang itu dipegang oleh pembegal, penjahat, preman, kira-kira pedang digunakan untuk apa? Nodong orang, bunuh orang, menyakiti orang. Ilmu juga sama. Jika ilmu itu dimiliki oleh orang-orang yang soleh, maka ilmu itu dijadikan sebagai li'i'la'i kalimatillah, meluhurkan agama Allah, melindungi seluruh umat, mengangkat martabat daripada umat. Tapi jika ilmu dimiliki oleh orang-orang yang jahat, bukan ahli ilmu, justru ilmu dijadikan senjata untuk membangun kebahagiaan pribadinya sendiri. Yang diharapkan pangkat, yang diharapkan pujian dari banyak orang, biar kelihatan alim, biar dihormat banyak orang, biar dapat ceperan, biar dapat ini itu, yang semuanya kembali pada dirinya. Makanya ini harus kita hati-hati. Dalam hidup saya paling penting, yang paling sering kita diingatkan oleh banyak ulama, niatane ditoto, niatan sampean ikatata. Karena itu yang menjadi pondasi tujuan sampean. Meniatannya belok ke kiri, maka tujuannya akan mengarah ke kiri. Meniatan sampean ke kanan, maka nanti akan ke kanan. Kalau niatan sampean talaban liridhoillah, ngarep ridho pengiran, maka semua yang dihasilkan dari ilmu itu pun juga diarahkan kepada mardotillah, keridhaan Gusti Allah. Kemudian dalam satu ungkapan saya juga teringat dengan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Memang betul di antara banyak ungkapan makalah-makalah yang ada, debu Nabi, ayatullah, semuanya ilmu itu memang salah satu pemicu ketakutan kita kepada Allah. Semakin alim orang pancen kuduna nika kudu tambah takut. Semakin alim kuduna kudu penyakir mikir. Semakin alim kuduna tambah merasa andep asor. Bendi tambah congkak, bendi tambah benseroben dadi oleh. Itu paham ya? Inilah yang harus kita perhatikan dalam setiap saat. Bahwasanya ilmu itu tidak cukup hanya dimiliki, tapi butuh dan wajib bahkan untuk kita amalkan. Waruya anna jama'atan minas sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.